silakan. Laptopnya sedang ini, jadi lewat ke lab, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misarah Wulan, SAGMPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Yang saya cintai jemaah kajian insya Allah serta kajian Sabtu pagi, insya Allah rutin ke depannya kita setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih menganugerahkan kita banyak nikmat sekali, dimulai dari nikmat sehat, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat hidayah yang menghampiri kita sehingga kita tergerak, terketuk hatinya untuk sama-sama mengikuti kajian pagi ya. Insya Allah dari kajian Tadabbur Al-Quran ini kita bisa banyak mengambil hikmah yang memang tidak kita dapat dari sekolah-sekolah formal gitu ya, untuk bekal kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya. Insya Allah sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti ajaran beserta ajaran-Nya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf, jadi agak telat untuk mulai kajiannya ya, dikarenakan banyak beberapa hal tadi. Saya ucapkan terima kasih pula telah meluangkan waktu untuk mengikuti kajian ya. Saya ucapkan jazakumullah juga ya Kanita yang senantiasa support Zoom ya untuk kajian kita pagi ini, semoga menjadi amal soleh ya untuk Kanita. Baik, tidak panjang kalam, mari kita sama-sama buka bacaan basmalah untuk membuka kajian kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini, insya Allah acara selanjutnya tilawah Al-Quran. Afwan Umi untuk pagi ini surat apa nih dan ayat berapa? Pagi ini kita akan mentadaburi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tentang keutamaan menuntut ilmu. Baik, Masya Allah. Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Al-Alaq juga salah satu wahyu pertama ya. Insya Allah. Baik, di sini ada Bunda Sofi berkenan membaca Bunda untuk tilawah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 di juz 30 ya. Berkenan ya. Bu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar. Biar nggak salah. Baik, harus boleh baca ya Bu? Boleh baca tafadhol. Nggak pede Bu, nggak pede. Insya Allah disampaikan oleh Bunda Sofi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Waktu surat berapa Al-Alaq ya? Oh ini dia, surat 96. Ya, segumpal darah. Udah kita mulai ya. Baik, tafadhol Bunda Sofi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Baik, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Sofi yang telah membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Untuk yang baru bergabung, ada di Al-Quran Pojok ya, halaman 597, surat ke Al-Alaq surat ke-96. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti, acara yang kita tunggu bersama-sama ya, tadabbur Al-Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarahulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah yang senantiasa ya mengurus makhluknya, memberikan rezeki kepada makhluknya, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, salawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita doakan, kita sampaikan kepada teladan kita, suri teladan kita, ya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya ya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam kajian rutin ya Rumah Quran Al-Hafiz ya, meskipun dengan berbagai macam kesibukan atau misalnya ada terkendala sakit ya. Jadi Masya Allah memang kabarnya sedang meningkat lagi ya jumlah yang terpapar COVID gitu ya, sedang meningkat lagi dan hampir rata ya, banyak anak-anak sudah mulai masuk sekolah dan rata-rata sakitnya itu batuk, pilek, demam gitu ya. Dan kemudian anak saya juga sempat dirumahkan lagi gitu sekolahnya. Baik, kita berdoa semoga Allah sembuhkan ya semua yang sakit, kita semua bisa kembali beraktivitas normal ya, normal, tidak terhalangi seperti kemarin ya, harus lockdown, harus tidak boleh kemana-mana ya. Jadi semoga kita bisa semakin kuat ya menghadapi berbagai macam virus ya, utamanya kita memperkuat iman Islam ya. Kemudian jadi jangan sampai kita hanya fokus bertahan dari virus penyakit yang dibawa oleh virus gitu ya, virus COVID gitu. Tapi kita juga bisa bertahan ya dari virus-virus yang merusak keimanan kita gitu ya. Kadang manusia lebih fokus pada bertahan dari penyakit ya, yang penyakit medis gitu. Tapi kadang abai ya terhadap penyakit-penyakit hati ya, penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti atau mengurangi bahkan membatalkan keimanan seseorang ya, naudzubillah min dzalik. Kita lihat saat ini banyak generasi muda yang jadi nggak jelas gitu ya, mereka berekspresi dan sebagainya ya, tanpa norma-norma, tanpa akhlak misalnya, tanpa norma-norma ya, kemudian juga mengabaikan nilai-nilai gitu ya, mengabaikan nilai-nilai akhlak gitu ya, perilaku ya, dan itu merupakan virus yang menggerogoti keimanan ya, menggerogoti keimanan.
Ya mungkin secara fisik dia sehat gitu ya, tapi secara akhlak dia rusak gitu kan. Nah itu ya, semoga Allah melindungi kita semuanya. Baik, syukuran jazakillah khair kepada Ibu Sofi yang sudah membacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian juga syukuran jazakillah khair kepada Kak Nita yang senantiasa ya sering sudah biasa menginfakkan Zoom-nya. Baik, kita mulai mentadaburi surat Al-Alaq. Insya Allah ini bukan surat yang baru kita dengar. Kita semua sudah sering ya mendengar tentang surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Dan ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan gitu. Ya, kalau kita melihat di sini di tafsir Ibnu Katsir online ya tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Dan beliau tidak sekali-kali melihat suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian dijadikan baginya suka menyendiri, dan beliau sering datang ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang. Dan untuk itu beliau membawa perbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah Khadijah, istrinya, dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Ya. Pada suatu hari, ia dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hira. Ya, malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya, lalu berkata, bacalah, ya, Iqra. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya, bahwa ia menjawab, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Ya, maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, bacalah. Ya. Nabi SAW menjawab, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Malaikat itu kembali mendekapku untuk kedua kalinya hingga benar-benar aku kepayahan. Lalu melepaskan aku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku bukanlah orang yang pandai membaca. Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya sehingga aku benar-benar kepayahan. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sampai dengan firman-Nya apa yang tidak diketahuinya. Ya, sampai ayat kelima. Ya. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah. Ya, jadi dari ayat apa? Itu proses ya dari pertama kali ayat pertama turun ya di Gua Hiro, di mana sebelumnya diawali dengan mimpi yang membuat Rasulullah kemudian menyendiri di Gua Hiro sampai kemudian didatangi oleh malaikat Jibril ya, malaikat Jibril yang memintanya untuk membaca. Masya Allah ya, kita lihat tahu di sini bahwa Rasulullah bukan seorang yang pintar membaca, ya, umi, maka dikatakan tidak bisa baca. Insya Allah ya, Rasulullah pada saat itu usianya 40 tahun ya, ayat pertama kali turun ya, 40 tahun itu belum bisa membaca. Ya, jadi apa namanya, Allah memilih Rasulullah ya, bukan seorang yang pandai,
bukan seorang yang lulusan S2, S3 gitu ya, bukan seorang yang ahli ilmu, ya, bukan seorang murid terbaik gitu ya, bukan seorang apa ya, iya murid yang terpintar gitu, bukan ya, tapi Allah memilih Rasulnya adalah seorang ummi, ya, seorang yang nggak bisa baca gitu. Nah ini di sini ada hikmah yang besar ya, Masya Allah. Kenapa kok Rasulullah tidak milih yang pinter sih gitu ya? Kenapa kok Rasulullah nggak milih yang murid yang terbaik gitu? Kenapa nggak Allah memilih Rasul itu ya tadi di kalangan cendekiawan, ya ulama gitu ya, ilmuwan dan sebagainya gitu ya. Justru di sini Allah ingin menjaga ya, menjaga keaslian Al-Qur'an ya, bahwa Rasulullah itu benar-benar nggak tahu apa-apa ya, nggak bisa baca gitu kan, tapi Allah lah yang mengajarkannya ya, agar manusia itu yakin bahwa itu bukan pemikiran Rasulullah, bukan pemikiran seorang Muhammad ya, bukan ngaconya seorang Muhammad gitu ya. Kalau sekarang banyak ya orang-orang pinter malah jadi keblinger gitu kan. Orang-orang pinter udah S1, S2, S3 kemudian merasa pintar gitu kan ya. Kemudian mengoreksi Al-Qur'an dan sebagainya misalnya. Tapi Allah memilih Rasulnya seorang ummi, seorang yang nggak bisa baca gitu. Karena Allah ingin benar-benar eh, ibaratnya mengisi gelas yang kosong gitu ya, benar-benar gelas yang kosong diisi dengan kalimatullah sehingga Rasulullah mengalami apa pencucian dada ya, dibelah kan dadanya kan, dicuci untuk dibersihkan dalam rangka untuk siap menerima tadi wahyu Allah, Masya Allah. Kita sendiri merasakan ya, kita sendiri merasakan ketika kita menghafal Al-Quran, ya, kemudian kita bermaksiat, luntur tuh hafalan Al-Quran kita, ya kan ya, banyak yang lupa lagi gitu. Kita banyak dosa, kita banyak bicara yang nggak sia-sia, kita banyak melakukan hal yang sia-sia, apalagi yang maksiat gitu kan, melihat aurat orang dan sebagainya, ya itu hafalan Quran bisa luntur gitu. Ya, oleh karenanya Allah ingin menjaga agar Al-Quran itu terpelihara ya di dalam dada Rasulullah, dituangkan ke dalam dada Rasulullah. Nah sebelumnya itu dadanya dibersihkan dulu 2 kali, ya 2 kali dibersihkan oleh Allah, Insya Allah. Ya, nah kemudian baru diisikan ayat-ayat Allah, kalimatullah. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi. Oleh karena itu apa yang Rasulullah sampaikan itu adalah apa yang Rasulullah terima dari Allah, ya, bukan dari pemikirannya, bukan dari kepandaiannya. Ya, mungkin kalau Rasulullah SAW ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang murid terbaik pada saat itu misalnya dari seorang guru, ya nanti orang akan berpikir loh itu kan pemikiran gurunya gitu ya. Itu kan dia itu kan hasil belajar dia di kuliah S3 di Harvard misalnya gitu ya, atau kuliah apa S3 di pada saat Romawi gitu mungkin pada saat itu ya. Tapi Allah memilih Rasulullah adalah seorang yang ummi ya. Dari sini bahwa Rasulullah bukan orang yang pandai membaca ya. Tapi di sini Rasulullah menentang ya, makanya aku bukan orang yang pandai baca, ayo baca gitu. Jibril sampai 3 kali ya, kemudian meminta udah baca aja gitu ya ibaratnya ya kalau bahasa kita ya, udah baca aja ya, sampai 3 kali diucapkan dan Rasulullah mengikuti ya apa yang Jibril sampaikan ya, mengikuti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ya. Nah, kemudian Rasulullah baru mengikuti.
membaca. Dan hikmah lain dari peristiwa ini, ya, ketika kita mau menghafal Al-Quran, tidak harus bisa baca Al-Quran. Ya, pengalaman yang dari peristiwa ini kita bisa ambil bahwa ketika seseorang itu ingin bisa hafal Quran, itu nggak harus bisa baca, gitu. Tapi memang kita tahapannya baca dulu ya, latihan Iqra dulu, baca dulu gitu ya. Tapi bukan berarti orang harus bisa baca Al-Quran itu dengan baik dan benar dulu, baru bisa menghafal, baru boleh menghafal misalnya. Tidak. Ya. Tapi kalau kita melihat dari peristiwa ini, ya, Rasulullah talaki gitu ya, talaki dari malaikat Jibril, ditalaki meskipun Rasulullah belum bisa baca Iqra ya pada saat itu, belum bisa baca gitu kan, tapi ditalaki oleh malaikat Jibril. Dan itu adalah metode belajar atau menghafal Al-Quran yang terbaik ya, ditalaki ya. Kita bisa mengikuti bacaan-bacaan qori yang sudah bersanad gitu ya. Banyak sekarang kan bacaan-bacaan qori yang bagus gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita nggak mau menghafal Al-Quran karena belum bisa baca Al-Quran. Atau kita malu mau menghafal Al-Quran, baca aja belum bisa, tidak menjadi alasan. Gitu ya. Karena apa? Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ya, Rasulullah sendiri tidak bisa membaca, tapi Rasulullah dituntun, ya, ditalaki, gitu kan? Ditalaki oleh malaikat Jibril, ya. Baik. Nah, kemudian Rasulullah pulang ya tadi ke rumah Khadijah. Masya Allah di sini. Kemudian Rasulullah langsung dalam ketakutan gitu ya. Zamiluni, zamiluni. Selimutilah aku, selimutilah aku. Ya. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia biasa yang bisa merasakan takut, gemetar gitu ya, bisa menggigil gitu ya, bisa merasakan sakit, bisa merasakan kesedihan, kegalauan gitu ya. Nabi Muhammad adalah seorang wanita manusia biasa dan seorang suami yang butuh istri ya. Sehingga kenapa? Jadi pertama kali Rasulullah ketakutan ya, Rasulullah pulangnya ke rumah istri gitu. Kenapa Rasulullah nggak pulang ke rumah sahabatnya gitu ya? Rasulullah nggak mencari sahabatnya atau nggak mencari yang lain gitu. Tapi Rasulullah pulangnya ke rumah istri. Ya. Di sini kita bisa ambil pelajaran bagi kita para istri ya, bahwa suami itu pasti dia ketika mendapatkan kegalauan masalah segala macam, dia membutuhkan istri di sampingnya. Dia membutuhkan istri untuk pulang gitu. Istri sebagai pelabuhan ibaratnya. Kalau suami itu kapal ya, maka dia membutuhkan istrinya untuk pulang. Ya, di mana yang membuat dia nyaman adalah istrinya. Gitu. Ya. Maka Rasulullah pulang ke rumah Khadijah, bukan pulang ke ke temennya gitu ya, nyari temennya atau misalnya ke kafe gitu ya. Kalau sekarang ya, kebanyakan sekarang suami soalnya lagi galau nggak mau pulang ke rumah, malah larinya ke tempat yang lain gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Tapi di sini Rasulullah mencontohkan ya, ketika galau ya, dia pulangnya kemana? Ke istri gitu kan, pulangnya ke Bunda Khadijah. Ya. Nah, di sini juga kita bisa contoh bagaimana sikap Khadijah sebagai istri beliau gitu. Ya, ketika suaminya pulang dalam keadaan ketakutan gitu ya. Ya. Rasulullah minta selimuti aku ya. Tapi Khadijah, apa yang Khadijah lakukan? Ya. Apakah Khadijah menginterogasi suaminya dulu gitu ya? Diinterogasi dulu, kenapa gitu kan?
ada apa, dari mana ya. Ibu-ibu kan biasanya suka menginterogasi ya, sampai detail dulu mencari penyebabnya ya. Tapi Bunda Khadijah tidak bertanya apa-apa dulu ya. Ketika suaminya pulang dan minta diselimutin, ya diselimutin gitu ya. Di sini kita baca lagi, maka mereka menyelimutinya hingga rasa takutnya lenyap ya. Kita lihat, maka mereka menyelimutinya hingga rasa takutnya lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya. Nah ya, jadi bertanyanya itu ketika rasa takutnya tadi sudah lenyap gitu. Nah, kalau kita kadang beda ya, kita udah panik duluan ya, melihat suami pulang, ketakutan, kita udah panik duluan ya. Oh, udah ini kita apa namanya? Kadang suka banyak tanya gitu kan, kenapa gitu kan, dari mana, so, itu udah. Itu bukan menyelesaikan, malah bikin tambah masalah baru gitu. Ya, tapi kita di sini bisa mencontoh bagaimana Khadijah ya bersikap terhadap suaminya ya, yang minta diselimutin ya diselimutin gitu ya. Dan ketika rasa takutnya itu sudah lenyap, artinya Rasulullah sudah tenang, suaminya sudah tenang, baru Khadijah bertanya ya, mengapa engkau? Nah, maka Nabi SAW menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku. Khadijah berkata, tidak demikian, bergembiralah engkau, maka demi Allah, dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi. Ya, Insya Allah saya terharu ya dengarnya. Benar dalam berbicara, ya, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, ya, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Insya Allah ya. Bunda Khadijah itu selalu membuat saya terharu gitu ya, Masya Allah ya. Jadi di sini Bunda Khadijah itu malah menguatkan suaminya gitu, menguatkan ya. Jadi di sini peran kita sebagai istri yang Masya Allah gitu ya, harus kita bisa contoh nih dari Bunda Khadijah gitu ya, yang menenangkan suaminya, ya, taat ya, disuruh selimutin ya udah selimutin aja. Kadang kita nih suka banyak tanya gitu, kenapa begini, kenapa begitu, tambah bikin pusing gitu ya. Makanya mungkin banyak sekarang suami yang lebih nyaman pergi ke tempat lain, nggak pulang ke rumah gitu, karena di rumah tambah pusing gitu ya, bukan tambah bikin tenang gitu ya. Nauzubillah misalik ya. Nah, kita bisa mencontoh bagaimana Bunda Khadijah menyambut suaminya yang sedang ketakutan, menyelimutinya, menenangkan ya, sehingga sampai rasa takutnya lenyap, baru ditanya gitu. Ya, kenapa? Ya, kemudian Rasulullah, aku takut gitu ya, takut ya. Kita tahu bahwa laki-laki itu sekuat-kuatnya dia gitu ya, tapi dia butuh istri gitu. Segarang-garangnya laki-laki gitu ya, segarang-garangnya suami, segalak-galaknya suami gitu, ibaratnya sepreman-premannya laki-laki gitu kan suami, maka dia butuh istrinya gitu untuk pulang ya. Nah, maka kita lihat di sini bagaimana Bunda Khadijah itu menguatkan Rasulullah. Ya. Menguatkan Rasulullah, enggak gitu ya. Kan Rasulullah ketakutan tuh tadi. Aku takut akan keselamatan diriku gitu ya. Tapi di situ peran istri itu menguatkan. Ya, peran Khadijah itu di situ menguatkan ya. Tidak demikian. Enggak gitu. Jadi menghapus kegalauan suami, menghapus ya ketidakpedean suami, terus kita dorong dia jadi oh enggak begitu. Bergembiralah engkau. Ya, malah disuruh senang. Nah, bergembiralah engkau ya. Oh enggak gitu kan, kalau kita bahasanya oh enggak, harusnya Abi itu senang gitu ya. Bahagia gitu ya harusnya ya. Jadi di sini Bunda Khadijah itu membuat menyemangati Rasulullah, oh enggak, harusnya bahagia gitu. Bergembiralah engkau. Ya, maka demi Allah dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Oh, itu kan suatu support yang luar biasa. Kalimat yang suportif, kalimat positif ya, yang menguatkan seorang suami gitu kan. Nah, itu. Jadi
Karena suami itu kan butuh dukungan ya. Laki-laki itu butuh dukungan, butuh support, butuh eh, apa? Sanjungan, pujian, butuh penghargaan, butuh pengakuan gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat di sini bagaimana apa namanya? Peran Khadijah ya menopang dakwahnya Rasulullah itu sangat luar biasa. Gitu. Ya, di sini Khadijah mensupport ya, mendukung Rasulullah dengan kata-kata yang luar biasa. Ya tidak ya, bergembiralah engkau ya. Dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Nah, itu kan suportif ya, mendukung kan, mendukung perasaan Rasulullah. Enggak mungkin. Allah itu enggak akan mengecewakan kamu gitu. Ya, jadi ibarat sampai seperti itu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi. Ya, disebutin tuh kebaikan-kebaikan Rasulullah. Ya, agar Rasulullah ingat lagi, ya, biar pede, mengembalikan kepercayaan dirinya. Ya, tadi yang rasanya takut gitu kan, dikembalikan rasa percaya dirinya. Enggak, Allah enggak akan mengecewakan kamu gitu. Karena engkau itu orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam bicara, gitu kan, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Masya Allah. Di sini peran Khadijah ya, menguatkan suami dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Gitu. Ya, disebutin kebaikan-kebaikannya. Ya. Kadang sekarang banyak istri yang tidak bisa melihat kebaikan suami. Yang dilihat tuh kejelekannya aja. Gitu. Ya. Nah, kita bisa belajar dari Bunda Khadijah. Bagaimana Bunda Khadijah tidak melihat sama sekali kejelekan Rasulullah gitu. Ya mungkin Nabi Muhammad manusia biasa ya, punya ya mungkin ada kesalahan. Kalau sekarang apa? Naruh anduk sembarangan aja jadi masalah gitu ya. Sekarang nih ya, orang saya suka dengar gitu kan. Naruh sepatu nggak pada tempatnya aja jadi masalah gitu ya. Apa namanya? Hal-hal yang seperti itu. Tapi Bunda Khadijah tidak mempermasalahkan itu. Ya, karena Bunda Khadijah lebih melihat pada kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya gitu. Maka disupport suaminya yang disebutin kebaikan-kebaikannya. Oh enggak, kau itu suka silaturahmi, kau tuh Masya Allah. Dan apa ya? Saya sendiri merasakan ya bahwa ke kepandaian atau kebisaan kita melihat kebaikan pasangan kita dan anak-anak kita itu adalah anugerah dari Allah. Ya, itu adalah anugerah dari Allah. Kadang kita dibutakan mata kita oleh setan gitu ya, sehingga kita tidak bisa melihat kebaikan pasangan. Kita nggak bisa melihat kebaikan anak-anak kita. Itu ditutup sama setan. Gitu. Ya. Jadi setan sengaja menutup sehingga yang hadir itu kejelekan aja. Yang dilihat, yang dicari-cari kejelekan, kesalahan, baik pasangan maupun anak-anak gitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan setan ya, sehingga membuat kita jadi kesel, jadi benci, jadi bawaannya sebel, marah, ya, nauzubillah min dzalik. Itu adalah perbuatan setan. Ya, tapi kita bisa mencontoh Bunda Khadijah yang Masya Allah, berarti Bunda Khadijah itu melihat betul ya kelebihan suaminya gitu kan. Yang dilihat itu kelebihan-kelebihan suaminya. Disebutkan ya, didukung ya dengan kata-kata yang apa namanya? Mendukung. Oh enggak, dilihat disebutin kebaikan-kebaikan suaminya. Ya, kebaikan-kebaikan suami. Pada saat itu Rasulullah belum jadi rasul ya. Nabi Muhammad belum menjadi apa namanya? Belum tahu menjadi rasul kan. Bunda Khadijah belum tahu kalau Nabi Muhammad itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Artinya apa? Ya, artinya bahwa Khadijah itu memang akhlaknya begitu gitu ya. Ya, Bunda Khadijah itu memang akhlaknya begitu, bukan karena dia memperlakukan seorang rasul. Paham nggak maksud saya? Ya. Bunda Khadijah berkata seperti ini bukan karena Bunda Khadijah sedang berhadapan dengan Nabi Allah dan bukan sedang berhadapan dengan Rasulullah, tapi karena memang akhlaknya Bunda Khadijah sebagai istri kepada suaminya, gitu. Ya,
Masya Allah gitu. Jadi Bunda Khadijah memang seorang wanita yang solihah yang mendukung ya dakwahnya yang luar biasa, baik dengan hartanya ya. Bunda Khadijah ini seorang pengusaha ya. Kalau sekarang itu kan kita lihat banyak pengusaha-pengusaha muslimah ya. Nah, Bunda Khadijah seperti itu. Bahkan Bunda Khadijah itu kan kekayaannya pada saat itu 2/3 kota Mekah ya. 2/3 kota Mekah itu adalah milik Bunda Khadijah. Jadi pengusaha kaya ya, pengusaha kaya raya gitu ya, Bunda Khadijah. Yang kemudian mau menikah dengan Nabi Muhammad ya, pada saat menikah dengan Muhammad, seorang yang jujur gitu. Seorang yang jujur, yang baik, yang berakhlak, sehingga Bunda Khadijah mau menikah dengan Muhammad ya. Dan apa namanya? Sebagai pengusaha kaya raya, dia bisa tetap menghormati suaminya gitu ya. Ini bisa kita contoh ya bagi sekarang para istri yang kadang gajinya lebih sedikit dari suaminya, udah merasa bisa bersikap atau berakhlak seenaknya dengan suaminya misalnya ya. Kita bisa mencontoh Bunda Khadijah gitu ya. Karena Umi sedih gitu ya sekarang melihat para istri yang tidak memuliakan suaminya gitu kan, para istri yang apa namanya, bisa dikatakan kurang apa ya, kurang sopan sama suaminya misalnya ya, dan sebagainya ya, tidak bisa memuliakan suaminya atau merendahkan suaminya gitu. Ketika misalnya dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih pintar, dia merasa lebih dari suaminya gitu kan. Tapi kita bisa mencontoh Bunda Khadijah yang luar biasa. Ya, Bunda Khadijah itu tadi ya seorang pengusaha muslimah yang kaya raya, tapi beliau tetap mendukung ya, bisa mendukung, bisa melihat kebaikan-kebaikan suaminya ya, bisa melihat kelebihan-kelebihan suaminya ya, bukan mengukur dari materi gitu ya, bukan dari harta atau dari nafkah ya dan sebagainya. Jadi ini bisa menjadi contoh bagi para istri yang mungkin sekarang banyak istri yang sukses jadi pengusaha gitu ya, kemudian nauzubillah min zalik dibuat lupa gitu ya. Itu kan setan kan, sebenarnya setan membisikkan gitu kan, setan membisikkan sehingga dia dibuat lupa ya, dibuat lupa bahwa peran dia sebagai istri, kemudian dia merendahkan suaminya dan sebagainya. Itu nauzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah ya. Semoga kita bisa meneladani Bunda Khadijah ya yang luar biasa gitu. Coba lihatlah lagi Bunda Khadijah yang apa namanya, tetap ya bisa mendukung, menghormati suaminya, tetap bisa taat gitu ya kepada suaminya ya, meskipun suaminya mungkin tidak sekaya dirinya gitu ya. Insya Allah. Baik, kemudian ya, Khadijah tadi bertanya, mengapa engkau? Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, sesungguhnya aku merasa takut terhadap keselamatan diriku sendiri. Khadijah berkata, tidak demikian, bergembiralah engkau. Ya, tadi sudah sampai itu ya. Kemudian Khadijah membawanya kepada Warokoh bin Naufal. Ya, Warokoh ibnu Naufal, ibnu As'ad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Qusay. Warokoh adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya, dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan dia adalah seorang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Masya Allah. Ya, jadi tunanetra loh padahal ya, bisa menerjemahkan ya. Jadi pada saat itu kecanggihannya sudah maju berarti ya. Khadijah bertanya,
Hai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini. Waraqah bertanya, hai anak saudaraku, apakah yang telah engkau lihat? Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya. Setelah itu Waraqah berkata, dialah Namus, ya, malaikat Jibril, ya, yang pernah turun kepada Musa. Aduhai, sekiranya diriku masih muda, dan aduhai, sekiranya diriku masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW memotong pembicaraan. Apakah benar mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya. Tidak sekali-kali ada seorang laki yang mendatangkan hal seperti apa yang engkau sampaikan, melainkan ia pasti dimusuhi. Dan jika aku dapat menjumpai harimu itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Tidak lama kemudian Waraqah wafat, ya, dan wahyu pun terhenti untuk sementara waktu hingga Rasulullah SAW merasa sedih, ya, sangat sedih. Menurut berita yang sampai kepada kami, karena kesedihan yang sangat, maka berulang kali ia mencoba untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bukit yang tinggi. Kan tetapi setiap kali beliau sampai di puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya dari atasnya, maka Jibril menapakkan dirinya dan berkata kepadanya, hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya. Maka tenanglah hati beliau karena berita itu, lalu kembali pulang ke rumah keluarganya. Ya, Insya Allah ini menunjukkan betapa beratnya, ya, menjadi seorang Nabi Allah. Ya, tidak mudah, ya, menjadi seorang Muhammad, ya. Kita bisa bayangkan gitu. Saya suka membayangkan, ya, bagaimana kalau saya jadi Nabi, seorang Muhammad gitu kan, usia dari kecil sudah ditinggal menjadi anak yatim, ya, kemudian menjadi anak yatim piatu, kemudian ya jadi diambil satu persatu, ya, kita tahu rasanya kehilangan kan, ya, kita tahu rasanya kehilangan itu nggak enak banget, luar biasa nggak enak gitu kan, sedih gitu kan, patah hati, kita nggak bisa ketemu lagi gitu kan. Kemudian Rasulullah itu dari kecil udah jadi anak yatim, ya, dia nggak ada lagi yang tempat dia itu belajar gitu kan, mengajarinya gitu. Kemudian menjadi anak yatim piatu, ya, ibunya meninggal juga. Bisa kita bayangkan, ya, menjadi seorang Nabi Muhammad itu tidaklah mudah gitu kan, berat gitu kan. Makanya Muhammad itu, ya, menjadi dikasih kemuliaan oleh Allah menjadi orang pertama yang nanti akan masuk surga, ya, memimpin di surga. Masya Allah. Karena memang tadi, ya, tidaklah mudah gitu kan, menjadi seorang nabi dan rasul itu tidaklah mudah, berat. Dan di sini sudah disampaikan oleh Waraqah gitu kan, bahwa nanti bayangkan kita baru dapat nih amanah misalnya, ya, dikasih amanah, Ustaz Bu Sofi jadi ketua majelis taklim Sawangan gitu misalnya, Sawangan Permai, ya Pak, majelis taklim di tempatnya. Kemudian nanti dikasih tahu, tapi nanti Bu Sofi bakal dimusuhin orang loh gitu. Oh gitu ya, iya. Ya, karena biasanya sebelum-sebelumnya ketua majelis taklim yang sebelumnya pasti dimusuhin orang gitu. Kira-kira Bu Sofi mau nggak? Kalau bisa memilih, ya udah aku nggak mau aja di ketua majelis taklim, aku Nggak ya mau, Ibu. mau Cari gitu. aman. Cari aman. Kita masih bisa memilih, ya. Tapi Nabi Muhammad, seorang Muhammad itu nggak bisa milih. Sedih banget ya, Bu, ya. Perjuangan Nabi. Saya tuh kalau yang paling saya itu tuh yang Ustadz Abdul Somad itu yang Nabi cerita perjuangan Nabi itu, ya Allah, kayaknya luar biasa banget deh pokoknya. Aduh, jadi ini, Bu. Iya, Nabi aja sampai mau bunuh diri gitu, ya Allah. Kok kalau misalnya kalau bukan pertolongan Allah, kita ini jadi apa ya, Ibu, ya gitu. Kalau bukan Nabi itu, kita sekarang ini nggak ada agama Islam, kita jadi apa gitu ya, Bu, ya. Luar biasa banget itu Nabi emang.
Tanpa Iya, harus saya. Masya Allah. Iya, oleh karenanya kita dianjurkan untuk bersolawat ya, senantiasa Iya. bersolawat pada Rasulullah. Karena memang apa namanya, kalau kita tahu gitu orang yang mengerti gitu kan bagaimana sirahnya Rasulullah, mulai dari Rasulullah kecil ya dan memperjuangkan Islam, itu mereka nggak akan menghina gitu, nggak akan mau menghina mencaci Rasulullah. Mungkin kalau orang yang mencaci, menghina segala macam itu dia belum baca sirah, dia nggak tahu gitu, belum baca Al-Quran dan belum baca sirah. Bagaimana seorang Muhammad itu ketika dikasih amanah wahyu pertama tadi, kemudian ketakutan gitu ya, dia aja udah ketakutan, apalagi terus ibaratnya dikasih tahu sama Warokoh, nanti ke depan kamu akan dimusuhi orang. Wah, kan udah gimana ya, mentalnya tuh harus kuat banget ya. Masya Allah gitu kan, sampai tadi ya, aduh udah deh gitu. Mungkin Muhammad tuh manusia biasa ya, yang menguatkan Nabi Muhammad pun Allah gitu ya. Jadi bukan Nabi Muhammad, oh dia mah orang hebat. Kalau sekarang kan, oh iya dia kepilih jadi ketua ini karena dia S3, lulusan S3. Oh karena dia lulusan UI, lulusan IPB, iyalah dia layak jadi ketua. Mungkin kayak gitu ya. Kalau sekarang nih ya, dia punya kemampuan dalam hal itu. Gitu. Tapi seorang Muhammad itu bukan siapa-siapa, bukan seorang yang pandai lulus sekolah tinggi dan sebagainya, memiliki kemampuan, kompetensi dan sebagainya. Tapi dia seorang yang umi gitu. Nah, seorang yang umi, kemudian dikasih amanah oleh Allah, ditunjuk menjadi nabi dan rasul, kemudian apa namanya dikasih amanah-amanah yang banyak ya, dimusuhi, benar dan terjadi kan. Kalau kita baca sirah kan, bagaimana Rasulullah itu ditimpukin ya, dikejar-kejar mau dibunuh gitu kan ya. Apa namanya? Luar biasa gitu perjuangannya. Ya. Dan apa di sini kita lihat tadi bagaimana peran Khadijah sebagai istri yang juga luar biasa menopang dakwah suaminya gitu. Ya, saya apa namanya? Kita belajar dari Bunda Khadijah ya untuk menjadi istri yang mentalnya kuat gitu. Karena benar-benar Rasulullah itu kalau bukan sama Khadijah pun ya, kalau kalau punya istrinya yang mentalnya suka nuntut gitu ya, yang tidak bisa menopang, yang maunya diliatin terus, maunya diperhatiin terus dan segala macam gitu ya, mungkin itu juga agak lebih berat lagi. Tapi Allah sudah mengatur skenario-nya seperti itu ya. Skenario-nya itu Allah atur seperti itu ya. Bahkan kalau kita baca lagi itu betapa fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu poligami, istrinya banyak, doyan perempuan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kita kalau kita baca-baca lagi ternyata bahwa tidak semua pernikahan Rasulullah itu adalah pernikahan yang diinginkan oleh Rasulullah. Tapi pernikahan yang memang Allah menikahkan ya. Allah menikahkan Rasulullah dengan misalnya Sofia ya. Allah menikahkan ya. Jadi Allah yang mempersatukan. Jadi sangat jauh dari fitnah orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu doyan perempuan dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Baik ya. Kemudian sampai mana ya? Oke. Dan manakala wahyu datang terlambat lagi, maka beliau berangkat untuk melakukan hal yang sama ya, tapi bila telah sampai di puncak bukit, kembali malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya hal yang sama. Hadis ini diketengahkan di dalam kitab Sahihain melalui Az-Zuhri, dan kami telah membicarakan tentang hadis ini ditinjau dari segi sanad, matan dan maknanya pada permulaan kitab syarah kami, yaitu Syarah Bukhari dengan pembahasan yang lengkap. Maka bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut dipersilakan untuk merujuk kepada kitab tersebut ya. Ini saya baca dari tafsir Ibnu Katsir online.
Ya. Baik ya, mula-mula wahyu Al-Qur'an yang diturunkan adalah ayat-ayat ini ya, yang mulia lagi diberkati. Ayat ini merupakan permulaan rahmat yang diturunkan oleh Allah karena kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat yang mula-mula diberikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang menggugah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu Al-Alaqah, dan bahwa di antara kemurahan Allah ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal ini berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu. Dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abu Bashar ya dengan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, di lisan, dan di tulisan. Ya, nah, berarti ilmu itu ya mencakup tadi hati, lisan, tulisan. Ya. Nah, sedangkan yang ditulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, ya, tapi tidak sebaliknya. Baik ya, jadi itu surat Al-Alaq ya. Bacalah bagaimana kita tahu bahwa ayat pertama kali turun itu adalah kita diperintahkan untuk membaca, ya, baca baik dalam segi tulisan yang kita baca maupun baca dalam berarti talaki tadi ya, mengikuti bacaan ya, mengulang, melafazkan gitu, sebagaimana Rasulullah ditalaki dan mengikuti ya, mengikuti bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh malaikat Jibril ya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian dan ayat yang pertama kali turun ini adalah perintah untuk kita menuntut ilmu gitu kan, membaca itu kan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu pertama kali. Maka kita juga tahu bahwa menuntut ilmu itu bagi seorang muslim itu kan menjadi suatu hal yang wajib ya, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi ya. Menuntut ilmu itu sejak lahir mau sampai yang lahat ya. Utlubul ilma faridot tolabul ilmi faridatun likulli muslim wa muslimatin ya, itu hadisnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, tututlah ilmu sejak lahir sampai liang lahat, dan menuntut ilmu adalah wajib ya bagi seorang muslim dan seorang muslimah ya. Jadi generasi muslim adalah generasi penuntut ilmu ya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca tadi, untuk menuntut ilmu. Membaca baik dari segi baca buku, tulisan, maupun membaca secara nafas, kita ditalaki, kemudian juga kita membaca alam semesta, membaca setiap peristiwa, tadabur, tafakur, ya, apalah dalam Al-Qur'an Allah selalu mengulang-ulang, afala yatadabbaruna ya, afala yatafakkaruna ya, apakah kalian nggak mikir gitu kan. Nah, kita disuruh juga tuh ya, mau berpikir ya, bertadabur, berpikir tentang penciptaan alam semesta ini ya, tentang kejadian umat-umat yang terdahulu ya. Nah, itu Masya Allah ya. Dan ketika kita baca Al-Quran, kita baca artinya, Al-Quran itu sebenarnya udah cukup gitu ya untuk menjadi pegangan kita, karena Al-Quran itu juga ilmu pengetahuan, kitab ilmu pengetahuan. Maka ulama-ulama yang terdahulu itu mereka selalu mengutamakan Al-Quran dulu, Al-Quran dan isinya tentunya ya, bukan hanya sekedar hafal Arabnya saja ya, tapi kita juga memperdalam, mengetahui bacaan isinya, artinya gitu. Karena kita orang Indonesia, kita nggak semua orang Indonesia bisa bahasa Arab, maka kita juga harus mengkaji artinya gitu ya, agar kita paham, agar kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran ya, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kata Rasulullah SAW itu bacaan Al-Qur'annya itu tidak melampaui kerongkongannya.
Ya. Nah, banyak orang baca, oh dia hafiz Quran misalnya, ya. Tapi kok gitu ya? Karena dia tidak mengetahui isinya gitu. Jadi hafiz Quran ya, ditambah lagi dengan kita mentadaburi isinya. Tadabur itu. Makanya kewajiban kita kepada Al-Quran kan membacanya, memahaminya dengan tadabur, ya, menghafalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya gitu. Ya, mengamalkannya gitu kan. Gitu. Jadi jangan hanya satu sisi saja ya, tapi kita belajar terus untuk bisa mengamalkan semua kewajiban-kewajiban kita itu. Ya. Nah, Iqra ini menjadi tanda bahwa setiap muslim dan muslimah itu wajib menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Jadi tentu utamanya adalah ilmu tentang akidah, tentang fikih, ya ibadah, ya, hadis, ya bagaimana Rasulullah berperilaku, ya kemudian juga akhlaknya Rasulullah, gitu. Ya, kita itu hal ilmu-ilmu yang utama sebelum nanti ya kita tahu tentang halal haram, ya akidah, ibadah, ya kemudian sebelum nanti silahkan kemudian memperdalam ilmu tentang pertanian, tentang fisika yang apa teknik dan sebagainya, silahkan ya, karena itu ilmu-ilmu yang penting juga gitu untuk kemanfaatan mengelola bumi gitu kan. Kan untuk mengelola bumi ini perlu ilmu juga gitu kan, bagaimana kita bisa membuat apa namanya mesin untuk menanam padi misalnya, ya sehingga para petani tidak perlu lagi manual gitu ya, ditanemin satu-satu misalnya. Kan sekarang sudah teknologinya sudah canggih gitu kan, dan sebagainya. Baik ya. Nah, di sini ada beberapa keutamaan dari menuntut ilmu yang bisa kita menjadi motivasi bagi kita semua ya. Oh, ternyata ilmu itu adalah warisan para nabi ya. Kita tahu orang yang terbanyak memiliki ilmu berarti dia mendapatkan bagian terbesar dari warisan tersebut. Ya. Jadi ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Ya. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Ya, Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Nah, itu. Jadi ilmu itu adalah warisan para nabi. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Ya, Allah berfirman yang artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, jadi Nabi Muhammad diajari doa oleh Allah seperti itu. Rabbi zidni ilman. Ya, itu adalah doa yang diajarkan Allah ya kepada Nabi Muhammad. Yang sering kita baca juga ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, hal ini menunjukkan keutamaan ilmu. Ya, jadi Allah tidak mengajarkan Nabi Muhammad meminta uang atau meminta harta atau meminta emas, ya, atau meminta tanah atau rumah, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi Allah mengajarkan Nabi Muhammad untuk minta ilmu. Ya, Rabbi zidni ilman. Ya, artinya ilmu itu lebih berharga daripada harta, daripada emas, uang dan sebagainya. Ya, betapa banyak kita lihat sekarang orang-orang ahli ilmu, mereka bisa mengumpulkan harta, ya, bisa mengelola harta dengan baik dengan ilmu. Tapi kita juga lihat betapa banyak orang kaya yang kemudian jatuh miskin karena tidak punya ilmu. Ya. Banyak yang punya warisan gitu kan, orang tuanya kaya raya tapi anaknya tidak diajarkan ilmu bagaimana mengelolanya, akhirnya hartanya habis tuh. Ya, hartanya habis begitu saja, ya. Karena apa? Karena tidak punya ilmu untuk mengelolanya. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu adalah salah satu jalan menuju surga.
Ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menempuh jalan untuk mencari ilmu bisa diartikan dengan dua makna ya. Pertama, menempuh jalan dalam arti yang sesungguhnya, ya, jalan dari sini ke masjid misalnya atau ke majelis taklim ya, yaitu berjalan kaki atau kendaraan misalnya menuju tadi majelis taklim ya, baik formal maupun non formal. Kalau sekarang kita pakai Zoom misalnya, ya modalnya kuota gitu kan ya, apa namanya, pakai Gmeet ya dan sebagainya gitu kan. Kemudian yang kedua, menempuh jalan dalam arti kiasan, yaitu metode atau sarana untuk mendapatkan ilmu dengan membaca, mendengarkan ya. Sekarang sudah banyak YouTube ya, alhamdulillah kita bisa dengar ceramah-ceramah para ustadz di YouTube ya, banyak sekali gitu kan. Atau kita bisa dengar Al-Qur'an yang ada terjemahannya, kita bisa sambil masak ya, bisa sambil beres-beres rumah gitu kan. Kita bisa sambil apa? Itu sambil kuping kita tuh dengerin Al-Qur'an dan terjemahnya. Nah, alhamdulillah sekarang ada tuh di YouTube ya. Saya juga sering dengar gitu kan, sambil nyuci, sambil masak, sambil nyuci piring, nyapu segala macam, kita sambil dengerin Al-Qur'an dan terjemahannya. Ya, Masya Allah. Sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuk kita ya. Kemudian mengkaji ilmu, ya, diskusi, ya, serta metode lain dalam usaha meraih ilmu, itu semuanya termasuk jalan-jalan yang memudahkan kita menuju surga. Sekarang jalan menuju surganya artinya sudah lebih banyak ya, tapi tetap aja kalau orang yang memang nggak mau ke surga, ya nggak akan ditempuh jalannya kan gitu, ya. Kalau misalnya orang kok kenapa mau kemana, mau naik apa namanya kereta kemana, ke Bogor, karena memang dia pengen ke Bogor. Yang satu lagi mau kemana, mau ke Bogor, naik apa, naik angkot, nah, bisa. Yang satu lagi, oh saya naik ojek online gitu ya. Yang satu lagi, tapi semuanya tujuannya adalah pengen ke Bogor gitu kan. Nah, sama ya. Kalau semua orang itu tujuannya ke surga, maka dia akan mencari jalan menuju surga gitu. Ya, dia akan mungkin lewat kajian, dia lewat YouTube, dia lewat mana gitu kan. Atau datang langsung atau talaki dengan guru gitu kan. Dicarilah itu jalan-jalan untuk menuju surga karena dia ingin ke surga. Tapi kalau memang orang yang nggak mau ke surga, ya dia nggak akan menempuh jalan-jalan itu gitu ya. Meskipun jalannya sudah tersedia banyak sekarang. Yang keempat, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, Allah berfirman yang artinya, ya, Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Masya Allah ya. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ya. Ya rafa'allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya. Masya Allah. Jadi benar-benar gitu ya, orang-orang yang berilmu itu dikasih derajat yang tinggi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena ketika kita memiliki ilmu, nah, kita akan dipertemukan tuh dengan Allah ya, dengan orang-orang yang sama ya, bahwa kita itu mengejar ilmu, mengejar surga. Kita tidak mengukur pertemanan kita, perkumpulan kita itu dengan harta gitu ya. Nah, kan ada ya orang-orang yang circle-nya itu adalah mengukur dari harta ya, ukurannya tuh harta anak siapa, mobilnya apa ya, tinggalnya di mana, rumahnya di mana ya, baru mereka mau main bareng gitu kan. Nah, itu kan membatasi ya diri mereka sendiri. Tapi kalau orang ahli ilmu ya, ahli ilmu itu dia bisa apa namanya, masuk ke semuanya biasanya. Bisa masuk ke semuanya ya, karena tadi ya janji Allah bahwa orang yang beriman dan berilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Ya. Kemudian yang kelima, Allah menginginkan kebaikan untuk orang yang berilmu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu khair, ya, mayuridillahu bihi khairan, yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya,
Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya, jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, siapa yang Allah ingin kebaikan, maka Allah akan pahamkan dalam hal ad-din ya. Sebenarnya ad-din itu artinya lebih luas dari agama ya. Yufaqihu fid din ya. Ad-din itu bukan hanya agama, tapi juga karena Islam itu kan ad-din ya. Islam itu ad-din. Ad-din itu dia bukan hanya mengatur masalah ibadah, fikih, bukan hanya itu. Tapi Islam itu mengatur ekonomi, politik, ya, hukum, apa namanya, perpajakan gitu ya, kemudian teknologi gitu kan, itu Islam. Ya, Islam itu semuanya lengkap. Ya, dia bukan hanya mengatur urusan ibadah-ibadah saja, bukan, tapi mengatur syumuliyatul Islam ya, kesempurnaannya, kemudian juga apa namanya, keseluruhan dari kehidupan kita. Itu ad-din, beda. Jadi sebenarnya ad-din tidak bisa hanya diartikan dengan agama saja, karena biasanya kalau agama orang konotasinya tuh ke ibadah gitu. Ya, ibadah saja gitu. Tapi kalau ad-din itu Islam itu mengatur seluruh kehidupan kita. Makanya ada ekonomi Islam, ada hukum Islam, ada politik yang Islami ya, dan sebagainya. Baik ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, Masya Allah. Semoga menambah keberkahan untuk kita semua, menambah keimanan kita semua, ya. Kemudian juga menambah semangat kita lagi ya untuk senantiasa menuntut ilmu, ya, memperdalam ilmu sampai nanti masuk liang lahat gitu kan. Supaya kita husnul khotimah ya. Kita belajar terus, jangan pernah merasa malu. Rasulullah aja 40 tahun belum bisa baca ya. Gitu, tapi tetap ada semangatnya, tetap apa namanya? Belajar terus ya, dan kita sama ya, kita minta sama Allah, Rabbi zidni ilman, kan tadi diajarkan ya, kita minta sama Allah, ya Allah Rabbi zidni ilman ya. Kita doakan anak-anak kita ya, apalagi nih kita kan ibu-ibu yang sudah punya ibu ya, yang sudah punya anak ya, yang sudah jadi ibu, yang sudah punya anak. Nah, kita doa kita kan sangat makbul ya, sangat manjur ya, apalagi doa istri untuk suami itu juga sangat manjur gitu kan. Maka kita mulai sekarang ya, kita banyak istighfar, kita doakan suami yang baik-baik ya. Semoga kita bisa mencontoh Bunda Khadijah ya, yang luar biasa gitu ya, Masya Allah, bisa mendukung suaminya itu dengan bisa mendukung suaminya, bisa menghormati suaminya gitu kan, yang ukurannya masih muda gitu kan ya. Kan Rasulullah lebih muda dari Khadijah ya. Muhammad itu kan masih muda, terus tidak lebih kaya dari Khadijah gitu kan. Khadijah kan ya pengusaha kaya gitu kan, pengusaha kaya ya. Terus kemudian apa namanya, tapi Khadijah tetap bisa memuliakan Rasulullah ya, tetap bisa memuliakan suaminya, tetap menghormati suaminya, tetap bisa taat kepada suaminya, tetap mendukung, menopang ya, sampai semua hartanya habis gitu kan ya. Bahkan sudah hartanya habis tuh Bunda Khadijah itu kan masih menangis kan. Sampai Rasulullah, kenapa kamu nangis? Kamu nyesel ya nikah sama aku gitu ya, ibaratnya bahasanya gitu ya. Apakah kamu menyesal menikah sama aku ya Khadijah, katanya Nabi Muhammad pada saat itu. Ya, bayangkan ya, lagi kondisi yang terpuruk jatuh ya. Itu Rasulullah tetap butuh Khadijah. Jadi suami itu sangat butuh istri. Suami mungkin dia bisa terlihat hebat di luar ya. Tapi pulang ke rumah gitu kan, itu dia butuh pangkuan istrinya gitu ya. Bagaimana Rasulullah itu ketika sedang jatuh terpuruk gitu kan, sedang jatuh miskin kan, itu sampai kan air susunya Bunda Khadijah itu yang keluar darah gitu, bayangkan ya. Kita nggak pernah ya
nggak makan seharian kayaknya nggak pernah ya kita ya, selalu cepet anggap ya tetangga juga banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah kita nggak pernah gitu kan. Tapi Nabi Muhammad ya Rasulullah ya bersama Bunda Khadijah dan anak-anaknya pernah merasakan itu gitu ya, pernah ngerasain nggak makan gitu. Kita nggak sampai gitu-gitu amat ya, kita nggak sampai gitu-gitu amat ya, makan alhamdulillah masih bisa. Bunda Khadijah dalam kondisi seperti itu nih kan, kadang kita nih repot ya ngurus bayi kan, udahlah kadang kita nggak mau ngurusin suami karena kita repot ngurusin bayi gitu kan ya, banyak kan istri begitu ya. Tapi yang di sini sih guys, insya Allah di sini solihah semua ya, ya mungkin itu yang di sana ya. Jadi apa namanya, tapi Bunda Khadijah itu habis nyusuin ya, habis menyusui Fatimah itu sama Rasulullah, Fatimah diangkat ya, ditaruh di ranjang, kemudian pangkuannya itu diganti dengan Rasulullah. Rasulullah tidur di pangkuan Bunda Khadijah. Masya Allah gitu ya. Kalau kita, aduh kapan istirahatnya gitu ya, kalau istri ya mungkin ya. Kalau istri kebanyakan ya sekarang gitu kan. Tapi Bunda Khadijah menjadi, Rasulullah tidur di pangkuan Bunda Khadijah gitu ya. Ini menjadi koreksi ya. Kadang apa namanya, kita sibuk ya gitu. Aduh kayaknya nggak sempat mangku lagi ya, nggak sempat mangku suami gitu kan. Karena kita merasa banyak kerjaan yang dilakukan dan sebagainya ya, tapi Bunda Khadijah bisa mencontohkan itu ya. Rasulullah kemudian tidur di pangkuan Bunda Khadijah sampai kemudian Khadijah menangis gitu kan, sampai air mata itu jatuh ke pipi Rasulullah, dan Rasul kaget, kenapa gitu, apakah engkau menyesal menikah dengan aku gitu. Tidak gitu kan. Justru Bunda Khadijah mengatakan hal yang luar biasa ya, Masya Allah, saya udah terharu gitu kan, Masya Allah. Tidak ya, seandainya nanti aku mati gitu kan, kemudian tulang-tulangku gitu ya masih bisa bermanfaat untuk dakwah Islam ya, maka gunakanlah gitu. Ya luar biasa kan. Jadi bagaimana perjuangan Bunda Khadijah itu apa namanya, membela suaminya luar biasa, mendukung suaminya luar biasa gitu kan. Kemudian membela Islam gitu kan, sangat memuliakan gitu, benar-benar nggak apa ya, nggak merendahkan gitu, ya benar-benar memuliakan ya, dan menjadi apa, tempat pangkuan yang nyaman gitu ya untuk suaminya gitu. Mungkin kita sama-sama ngoreksi gitu, apakah kita sudah bisa ya mengikuti Bunda Khadijah ya. Kita bisa belajar terus, kita bisa belajar terus untuk memperbaiki diri kita ya sebagai seorang istri ya, yang pasti kita banyak kekurangan gitu kan, banyak menuntutnya, atau misalnya kita adalah gangguan setan yang untuk merendahkan suami gitu kan, merasa diri kita lebih baik sebagai istri misalnya. Dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah ya kita bisa belajar terus. Maka di sini kita ulang kembali bagaimana keutamaan kita menuntut ilmu ya, yang terus belajar terus sampai kita menjadi hamba Allah yang bertakwa ya, sampai husnul khotimah, sampai menghadirkan rasa takut kepada Allah ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya, bahwa orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama ya. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah itu orang yang ahli ilmu gitu kan. Kalau orang yang nggak tahu ilmunya kan ya nggak takut gitu kan. Ya kayak misalnya anak kecil nih, dia kan nggak tahu tuh kalau kompor panas gitu kan. Ya dia mah pegang aja gitu kan, orang dia nggak tahu, pas dia tahu dia pegang panas taunya gitu ya. Ya sekarang orang juga banyak yang kayak gitu kan, orang-orang banyak yang nggak tahu kalau kenapa kita nih menjauhi yang haram, karena haram itu panas gitu kan, ntar kena api neraka kan gitu ya. Seperti itu contohnya. Baik ya, mungkin itu sampai kita sudah siang, cukup siang. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Jazakallah Umi atas ilmunya luar biasa ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita dapat mungkin ya dari belajar-belajar formal kita di sekolah gitu ya. Betapa banyak hikmah-hikmah yang bisa kita dapat gitu ya. Hikmah di balik kejadian Rasulullah diangkat menjadi Rasul gitu ya. Hikmah di balik Rasulullah ditinggal oleh ayah dan ibundanya dan yang lainnya yang bisa kita gali gitu ya. Baik, untuk bunda-bunda yang ingin bertanya, tadi kalau tidak salah ada pertanyaan Umi dari Bunda Sofi. Iya, Bu Sarah nanya sedikit. Tadi Bu Sarah bilang kan kalau mau menghafal Quran maksudnya saya merasakan tajwid saya ini huruf semua tuh masih banyak sekali kekurangan gitu. Tapi jangan jadi halangan untuk menghafal Quran. Barangkali Bu Sarah bisa kasih masukan lagi gitu. Karena kan kalau orang-orang yang saya dapetin ya Bu, kalau menghafal Quran kalau masih bacanya salah nanti artinya membeda cuma gitulah. Terus jadi lebih baik belajar ini dulu gitu, belajar membaca yang benar gitu. Nah, Ibu Sarah gimana coba? Iya. Masukannya. Iya. Baik, Bu Sofi, Masya Allah semangatnya ya. Iya, jadi kalau tidak tadi kita mencontoh bagaimana Rasulullah ditalaki gitu kan, artinya kan berarti tidak ada kewajiban kita harus bisa baca dulu baru boleh menghafal ya. Jadi sambil ya kita tahsin terus, tahsin itu adalah hayah Bu Sofi. Ya, saya pernah ketemu dengan Ustadz Ibnu Katsir kalau tidak salah namanya. Itu beliau itu awalnya juara MTQ di nasional Indonesia, juara MTQ. Ya udah hafiz Quran, kemudian dia menang juara MTQ ya. Kemudian dia ngambil sanad, ya ngambil sanad oleh Syekh di di Yaman ya, kalau salah ya. Itu baru basmalah aja udah diulang-ulang terus tuh Bu. Baru baca basmalah aja itu udah disalahkan. Nah, gitu. Jadi tahsin itu madal hayah. Kita tahsin terus ya. Mungkin kita baca Bu Sarah bacaannya kurang ini guna. Nah, itu kan tahsin, memperbaiki bacaan itu terus ya. Nah, jadi sambil kita memperbaiki bacaan, sambil kita juga menghafal ya. Menghafal dengan kita mendengar dari para qori gitu kan. Nah, dengan yang hufaz, yang kalau saya suka dengerinnya Ali Bashfar ya, dari dulu Ali Bashfar, tapi sekarang ada banyak yang lain ya, ada Misteri Rashid ya. Sekarang sudah banyak qori-qori yang bisa kita ikuti gitu kan. Jangan larang orang menghafal Al-Qur'an ya. Takutnya kita dosa loh melarang orang untuk menghafal Al-Qur'an, itu nggak boleh juga dong ya. Siapa kita gitu kan? Apa hak kita melarang orang menghafal Al-Qur'an? Itu kan kecintaan kita kepada Allah ya. Dan satu hal lagi, Rasulullah ya, para sahabat itu kan juga begitu ya, tidak semua para sahabat itu lidahnya fasih ya, tidak semua para sahabat itu lidahnya fasih. Ada yang dia tidak bisa mengucapkan kata hak, dia bisanya ga gitu. Alga, mungkin kalau kayak saya orang Jawa ya, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, Rasulullah ya udah nggak apa-apa, memang dia bisanya gitu ya. Tapi dia tidak direferensikan untuk menjadi pengajar Al-Qur'an gitu. Ya, tapi kalau dia baca untuk dia sendiri ya udah, karena kemampuan dia begitu. Ya, jadi kita juga nggak bisa memaksakan orang harus fasih semua gitu. Nggak bisa, nggak boleh ya. Jadi jangan sampai membuat orang putus asa. Nanti orang putus asa, udah nggak bisa, nggak mau baca Quran, susah. Aku lidahnya soalnya nggak fasih, nggak bisa.
Nah, kan kita jadi dosa gitu. Kalau kita karena Rasulullah aja nggak gitu ya. Jadi jangan kita menerapkan tuh kaku gitu. Jangan sampai dengan kekakuan kita itu malah jadi membuat orang takut baca Al-Qur'an. Salah ya. Jangan sampai kekakuan kita itu ya, oh harus begini dulu baru boleh ngafal, oh harus begini baru gini. Itu nggak bisa gitu. Kecuali kalau nih misalnya ada satu lembaga tahfiz ya, dia pakai level-level. Nah, itu mungkin ya, dia pakai level-level. Level pertama tahsin dulu, nanti baru tahsin, baru ke tahfiz. Ya itu nggak apa-apa, silahkan aja. Itu kan dalam suatu lembaga. Ya, lembaga sekolah. Kayak kita sekolah kan ada kelas 1, 2, 3, 4. Kita nggak bisa langsung ke kelas 4, harus ke kelas 1 dulu misalnya. Itu kalau dalam satu lembaga tahfiz nggak apa-apa begitu. Tapi kalau untuk semua orang yang nggak semuanya ikut di lembaga tahfiz, boleh nggak hafal Quran? Ya harus, gitu ya. Jawabannya bukannya boleh apa enggak, gitu. Harus. Kan tadi udah kita bahas kewajiban kita kepada Al-Quran itu membacanya, memahaminya, mentadaburinya ya, Iya. mengamalkannya, menghafalkannya, memperjuangkannya, itu kewajiban setiap muslim dan muslimah gitu. Nggak harus fasih dulu ya. Kalau kata Ustadz Abdul Aziz itu nggak apa-apa. Memangnya antum mau jadi imam Masjidil Haram gitu. Harus fasih gitu. Kan enggak kan gitu. Ya udah baca aja, dan tahsin itu adalah hayah gitu. Semakin kita sering baca, semakin lemes lidah kita. Kalau ngafal kan kita ulang-ulang tuh, mau 10 kali, 20 kali, 40 kali, ya lemes lidah kita. Tapi kalau kita takut salah, ini lidahnya nggak pernah kita ulang-ulang, makin kaku lidah kita, ya. Dan seorang yang fasih membaca Al-Quran itu pasti awalnya ya tak dulu gitu, nggak ada yang langsung fasih, ya pasti terbata-bata dulu. Sama saya juga baca Al-Quran baru bisa SMA gitu. Kalau anak-anak sekarang udah bisa dari SD ya, udah pada pinter-pinter. Anak-anak saya juga ya udah pada bisa dari SD, udah pada pinter. Oh dulu saya agak telat bacanya, belajarnya SMA gitu ya. Pertama ya tak dulu, lidahnya susah, tapi baca terus tahsin, baca. Dan saya baru mengenal tahsin itu kelas baru udah kuliah gitu ya, udah kuliah dia belajar tahsin lagi. Jadi ya udah jangan takut salah ya Bu Sofi. Kalau misalnya mau ngafal nggak apa-apa, hafal aja, kan itu urusan kita sama Allah ya. Ya Allah, mau kita minta fasihkan ya. Kayak anak saya yang kecil ini suka minta, Umi doain aku biar fasih lidahnya, iya gitu. Karena dia ada cadel gitu kan. Nah, itu kan nggak bisa dirubah kalau orang cadel, ya kan? Bukan menjadi halangan kita untuk menghafal Al-Quran. Ya, kita ada kok yang cadel itu, yang hafiz itu ya, yang hafiz Quran, yang kembar itu cadel bisa hafal Quran, nggak masalah gitu. Ya. Jadi kalau ditanya, boleh nggak kita ngafal Al-Quran? Bukannya boleh nggak boleh, harus. Ya, karena itu menjadi salah satu kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Gitu ya, Bu Sofi, semangat ya. Terima Apa? kasih. Kita niatkan dalam hati kita mau hafal 30 juz. Itu udah dicatatkan sama malaikat niat kita. Niat baik sudah dicatat. Iya, maka memperbanyak niat baik itu bagus sekali gitu. Kita niat belum saya niat pengen begini, pengen begini, pengen niat yang baik yang banyak gitu. Ya, karena niat itu sudah dicatat satu kebaikan gitu. Nanti minta lagi sama Allah untuk mempermudahnya, ya, memfasihkan lisan kita, memudahkan ingatan, menguatkan ingatan kita dan sebagainya. Itu ya Bu Sofi. Iya, Bu Sarah, terima kasih ilmunya. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab ya Bunda untuk pertanyaannya. Tadi di chat juga ada Umi, berarti saat itu Sayyidah Khadijah kondisinya kaya ya, kaya gitu kata Bunda Sofi ya.
Betul, kaya raya. Karena kan Bunda Khadijah itu saudagar kaya, apa namanya, kekayaannya 2/3 kota Mekah, ya. Jadi kalau sekarang, mohon maaf ya, kalau sekarang ada istri-istri yang OKB gitu ya, orang kaya baru, kemudian mengecilkan suaminya. Saya dengar ya beberapa eh, eh, kasus, mohon maaf nih, guru-guru di DKI Jakarta yang tiba-tiba punya gaji 20 juta, kemudian suaminya gajinya cuma 1 juta, itu jadi tidak bisa menghormati suaminya, dan nggak sedikit ada beberapa yang kemudian memilih cerai. Nauzubillahi min dzalik gitu kan. Nah, itu kalau kayak gitu bisa belajar dari Bunda Khadijah gitu. Ya, jadi pernikahan itu bukan berarti suaminya harus lebih kaya, suaminya harus lebih baik, suaminya harus lebih soleh, suaminya harus ini. Bukan begitu gitu. Kita belajar dari Bunda Khadijah ya. Bunda Khadijah itu udah kaya raya sebelum menikah dengan Muhammad gitu. Kenapa Khadijah memilih Muhammad? Karena akhlaknya gitu. Ya, dan Khadijah mendukung suaminya ya. Jadi tidak mengukur dengan kekayaan, dengan harta kekayaan. Gitu ya, mungkin ya. Saya Bu Sofia tadi yang tanya ya. Jadi Bunda Khadijah seorang yang kaya raya, pengusaha kaya raya, ya, dan memilih Muhammad sebagai suaminya karena melihat akhlaknya. Kan Nabi Muhammad adalah salah satu pegawainya. Ya, kalau sekarang nih, Muhammad itu adalah salah satu pegawai Khadijah. Ya, jadi Khadijah itu punya perusahaan, ya, ibaratnya punya toko gitu kan ya, punya toko, ya kan, punya mall gitu kalau sekarang ya. Nah, Khadijah itu punya mall. Nah, salah satu karyawannya itu adalah Muhammad. Ya, di mana Muhammad itu dikenal karyawan yang baik, jujur, gitu kan ya. Nah, dan orang-orang pelanggan banyak yang suka nih sama Muhammad. Nah, gitu kan. Akhirnya Khadijah sebagai seorang janda ya memilih Muhammad karyawannya itu sebagai suaminya. Masya Allah. Dan Khadijah tidak menghinakan Muhammad karena dia karyawannya, ya, tapi justru Khadijah memuliakan Muhammad sebagai suaminya. Meskipun Muhammad uh, hanya karyawannya. Nah, kalau sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan direndahkan ya, seorang wanita yang kaya, maunya nyarinya yang kaya lagi, yang harus yang sekufu, yang segala macam gitu ya. Tapi Bunda Khadijah tidak. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya bagaimana Bunda Khadijah akhlak sebagai seorang istri yang solihah, Masya Allah. Gitu ya. Sayyidah Khadijah sudah sebegitu kayaknya 2/3 kota Mekah milik Sayyidah Khadijah gitu. Kalau tidak salah Rasulullah juga bukan berarti orang tidak punya ya, bukan berarti Rasulullah miskin juga. Betul. Karena dari sejarah Rasulullah itu memberikan mahar 20 unta ya, 20 unta merah kepada Rasulullah. Kalau dinilai unta merah saat ini bisa satu mobil mewah ya, atau nggak tahu tuh berapa miliar. Rasulullah memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah gitu ya, yang saat itu usianya masih 25 tahun. Dan Rasulullah pun melakukan perdagangan ya, bisnisnya tuh bukan hanya di sekarang ya kayak kecil-kecilan di negara sendiri, sudah antar negara, mungkin kalau sekarang ekspor impor mungkin ya Rasulullah gitu. Jadi Sayyidah Khadijah kaya, Rasulullah pun sama ya, tapi tidak lebih kaya dari Sayyidah Khadijah waktu itu ya, karena Sayyidah Khadijah Masya Allah ya 2/3 Mekah ya, luar biasa gitu ya, kerendahan hati, cerdas mungkin ya jatuhnya Sayyidah Khadijah itu, beda dari lain pemikiran, jadi melihat sisi-sisi yang tidak orang lain dilihat, tidak orang lain melihat gitu ya. Rasulullah lebih memilih Rasulullah dengan kejujurannya, dengan kesolihannya dan yang lainnya dibanding dengan hartanya. Padahal waktu itu Sayyidah Khadijah sudah banyak dilamar ya, pejabat-pejabat tinggi gitu ya, tapi ditolak gitu sama beliau. Masya Allah ya.
Jika menceritakan tentang Sayyidah Khadijah memang Masya Allah ya Mi ya. Nomor favorit pertama Dan kalau untuk Sayyidah Khadijah pernah mendapatkan salam dari Allah, ya. betul-betul. Masya Dan Allah ya. Jadi itu kalau disalamin sama orang terkenal gitu, kita seneng ya. Tadi dapat salam dari si ini gitu kan. Oh ya Dari gitu, kita Minho. seneng ya. Jadi Bunda Khadijah itu kalau Bunda Khadijah dapat salamnya dari Allah ya. Ya, Masya Allah dapat salam dari Allah gitu langsung gitu kan. Ya, luar biasa. Kalau kita Bu Sarah dapat salam dari Allah gitu. Ya Allah seneng banget kita sih. Iya betul nih, salah satu kisah favorit juga dapat salam. Cerdasnya itu kalau kita bingung ya, mungkin kalau jatuhnya kita yang dapat salam dari Allah, jawabnya gimana ya, Mas? Tanya kan kita dapat salam dari yang maha memberi salam gitu, jawabnya gimana ya? Kalau orang biasa kan jawabnya Waalaikumsalam gitu ya. Masya Allah, jawabnya Waalaikumsalam. Tapi Sayyidah Khadijah itu waktu menjawab tidak bertanya dulu ke Rasulullah, beliau langsung jawab gitu. Allahusalam wa minhu salam wa ilaika ya'udu salam wajib wa ala Jibril salam gitu ya. Luar biasa. Cerdas sekali kalau menurut saya gitu jawabannya. Kalau saya yang jatuhnya dapat salam dari Allah, jawabnya Bingung ya? gimana? Tanya dulu pasti ke Allah gitu. Mana nih saya jawabnya dapat salam dari yang Maha Salam gitu, dan Masya Allah Sayyidah Khadijah langsung jawab gitu. Allahu salam, Allah yang maha pemberi salam, wa minhu salam, dari padanya segala salam, alaika yang udah salam, dan segala salam kembali padanya, wa alai Jibril salam, dan kepada Jibril salam. Karena waktu itu selain Allah, malaikat Jibril pun memberi salam kepada Sayyidah Khadijah. Satu kisah juga kalau tidak salah nih, Rasulullah itu kan ragu ya, itu tuh malaikat Jibril betul atau tidak gitu. Dan Sayyidah Khadijah ini cerdiknya gitu ya untuk mengetes itu setan atau bukan. Sayyidah Khadijah itu ke Rasulullah bilang, kalau seandainya Jibril datang kepadamu kasih tahu saya gitu ya. Rasulullah pun nggak tahu mau ngapain gitu Sayyidah Khadijah. Dan ternyata setelah tahu Jibril datang, beliau menyingkapkan auratnya sedikit, langsung menghilang gitu. Jadi dari situ Sayyidah Khadijah yakin insya Allah itu malaikat Jibril gitu, karena malaikat itu tidak suka melihat aurat gitu ya waktu itu. Subhanallah, kalau ini ya kisah tentang Rasulullah suka bikin nangis bikin nangis Sayyidah Khadijah yang memang luar biasa ya. Rasulullah aja sampai bilang kalau ketemu Sayyidah Khadijah setengah masalah saya tuh hilang gitu. Mungkin berbeda ya dengan suami zaman sekarang, datang ke rumah menambah masalah menambah masalah yang dipikul gitu. Kalau ketemu Sayyidah Khadijah setengah masalah Rasulullah sudah hilang gitu, dengan hanya ketemu saja gitu ya, tidak memberikan support. Apalagi tadi ya yang Umi bilang sampai memberikan support gitu ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita pelajari juga, haram mungkin bisa jatuhnya sampai haram lah untuk seorang istri yang suami baru pulang kerja udah tanya A, B, C, D, dari mana ke mana, saya di rumah berapa. Sepenting apapun urusan kita saat itu, maka simpanlah dulu, tunggu suami sampai rehat gitu ya, tunggu suami sampai tenang gitu ya. Masya Allah luar biasa. Semoga tadabbur Al-Quran ya 5 ayat ya, tapi banyak hikmah yang bisa diambil gitu ya. Semoga pekan depan ini nih yang bikin semangat biasanya Mi. Jadi kalau nggak kajian tuh ya nggak dapet ini deh, nggak dapet insight-insight baru, pekan itu suka kangen gitu Mi. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, senantiasa Allah hidayah kepada kita gitu, lalu kita senantiasa semangat terus untuk menuntut ilmu gitu ya, karena ilmu itu salah satu yang bisa mendatangkan hidayah gitu, dan hidayah itu memang tidak bisa dibeli gitu, sekaya apapun kalau Allah nggak ngasih ke kita nggak bakalan gitu ya. Tapi kalau udah Allah sayang, entah itu jabatannya apa gitu ya, entah itu semiskin atau si kaya, entah itu presiden atau rakyat jelata, kalau udah kasih hidayah menuju jalan surga, Allah mudahkan gitu untuk menuju jalan tersebut. Baik, alhamdulillah, mungkin karena sudah siang juga ya Mia, semoga tidak mengurangi semangat kita ya untuk pertemuan pekan depan, insya Allah kita kajian lagi jika tidak ada halangan dan yang lainnya. Insya Allah setiap Sabtu Ahad kajian terus ya. Khusus akhwat, jika boleh di-share ke umum gitu ya, barangkali ada yang saudaranya atau keluarganya atau siapa yang mau ikut boleh gitu ya. Semakin banyak kita mengajak orang untuk mendapat kebaikan, maka pahalanya pun mengalir
kepada kita gitu ya, ketika orang yang kita ajak mendapatkan hidayah juga gitu lewat perantara kita mengikuti kajian, Insya Allah pahalanya pun terus mengalir gitu kepada kita gitu. Salah satu cara mudah mendapatkan amal jariah ya, tidak harus kita yang menyampaikan, tidak harus susah payah kita yang kamu masih apa baba gitu ya, tinggal kita mengajak, share linknya ke teman-teman, ajak sebanyak-banyaknya, kita bisa dapat saldo gitu ya, top up mungkin ya kalau zaman sekarang, karena masing-masing kita punya rekening akhirat masing-masing gitu ya. Nah, di top up lah dengan amal saleh sebanyak-banyaknya. Itu baik, alhamdulillah. Saya sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang Masya Allah ya, materi-materinya selalu menggugah. Kadang pun kalaupun ayatnya yang tidak ditadaburi sama, tiap pekan tuh suka ada aja yang baru yang bisa saya dapat, bisa saya petik gitu ya. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Umi dan Umi sekeluarga Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan keberkahan, Allah permudah segala urusannya, dan Allah kabul segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sekedar informasi, untuk pendaftaran tahfiz masih dibuka ya sampai tanggal 31. Insya Allah tanggal 1 Agustus sudah dimulai gitu ya untuk programnya. Dan untuk yang belum mengisi link wisuda yang tidak melanjutkan program, boleh diisi linknya, masih ditunggu. Baik, alhamdulillah tadi sudah ditutup dengan hamdalah, terakhir ditutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jazakumullah khairan katsir atas segala perhatiannya. Sebelum ditutup mungkin bisa foto bareng dulu ya. Ada yang pakai laptop, kebetulan laptopnya lagi ini nih, dari ini nih, lama nggak bisa aktif. Insya Allah. Nah, biasanya ya. Barakallah Kanita, luar biasa nih. Baik, boleh di on cam ya. Baik, ada yang mau on cam lagi, Kak De Putri, Bunda Nia. Jika tidak ada, saya serahkan ke Kanita ya, dipimpin oleh Kanita untuk fotonya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, Ustazah. Putri sama Mbak Nia mau on-cam? Belum bisa mungkin. 1, 2, 3. Sudah, Ustazah. Alhamdulillah, baik. Jazakumullah Kanita. Baik, sekali lagi jazakumullah untuk semua yang telah menyempatkan hadir.